Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari diskusi dari kelompok kami mengenai peluruhan beta, gamma, dan radioaktif alami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktaviani Nuritasari dengan NIM 1964038 dan di sini juga ada teman saya yaitu Mas Liha dengan NIM 1940054. Materi yang pertama yaitu peluruhan beta. Peluruhan beta adalah peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel beta, yaitu elektron dan juga positron dengan kemampuan ionisasi lebih rendah dari partikel. Kemudian, untuk peluruhan beta, kita mengetahui unsur awal itu disebut induk atau parents. Kemudian memecah menjadi dua, yaitu elektron ataupun positron tergantung pada jenis peluruhan beta itu sendiri dan berubah menjadi unsur baru, di mana nantinya akan kehilangan atau bertambah satu nomor atomnya. Peluruhan beta itu dibagi menjadi dua, yaitu peluruhan beta elektron dan juga peluruhan beta positron. Jika peluruhan beta positron atau beta positif itu terjadi ketika unsur tersebut memiliki sedikit neutron. Dan jika peluruhan beta elektron atau beta negatif diindikasikan unsur tersebut memiliki neutron yang berlebih. Selanjutnya, bagaimana unsur ketika mengalami peluruhan beta? Yang pertama, akan berubah menjadi isotop baru dengan nomor atomnya bertambah 1 dan nomor masanya tetap. Jadi, pada peluruhan beta negatif, nantinya nomor atom setelah peluruhan itu akan bertambah 1 dengan nomor masanya tetap. Dan sedangkan pada peluruhan beta yang bersifat positif, maka nantinya nomor atom setelah peluruhan akan berkurang 1 dan nomor masanya tetap. Jadi, untuk peluruhan beta, nomor masanya itu selalu tetap. Kemudian, yang kedua, perubahan pada inti atom setelah peluruhan adalah terjadinya perubahan neutron menjadi proton dan elektron. Artinya di sini untuk neutron yang kekurangan, maka bisa terjadi penambahan neutron sendiri dengan mengeluarkan protonnya. Dan pada peluruhan beta negatif, neutron berkurang 1 sementara protonnya bertambah. Sedangkan pada peluruhan beta positif, neutron nantinya akan bertambah 1 sementara protonnya akan berkurang. Sehingga pada beta nomor masanya itu selalu tetap, sedangkan nomor atomnya itu bisa berkurang atau bertambah 1 tergantung pada reaksi beta itu sendiri. Yang keempat itu merupakan reaksi dari peluruhan beta. Selanjutnya, ini adalah contoh dari peluruhan beta negatif, di mana karbon 14 akan berubah menjadi nitrogen 14. Karena pada karbon 14, unsur tersebut memiliki kelebihan neutron, kemudian neutron tersebut akan dilepaskan untuk berubah menjadi proton. Jadi, protonnya akan bertambah 1 dan neutronnya akan berkurang 1. Dan untuk peluruhan beta positif, contohnya adalah karbon 10 yang berubah menjadi boron 10, di mana neutron pada karbon 10 ini kurang karena neutronnya itu hanya berjumlah 4, sedangkan protonnya itu berjumlah 6. Kemudian dengan mengalami peluruhan beta positron, maka akan mengalami penambahan jumlah neutronnya serta pengurangan protonnya. Jadi protonnya ini akan keluar untuk menjadi neutron. Protonnya berkurang menjadi 5, sedangkan neutronnya akan bertambah 1.
Selanjutnya, yaitu aplikasi dari pemanfaatan sinar beta. Yang pertama itu aplikasi dari peluruhan beta, biasanya pada bidang biologi, khususnya itu untuk radioterapi. Nantinya itu menggunakan lutetium 171 atau yttrium 90. Yang kedua, untuk mengetahui umur artefak dengan melihat perbandingan antara C14 dengan C12. Jadi, setiap makhluk hidup itu memiliki unsur C14 dalam tubuhnya. Kemudian, jika makhluk hidup tersebut meninggal, maka unsur C14 dalam dirinya itu akan hilang dan berubah menjadi M14. Yang ketiga, untuk menentukan letak kebocoran pipa saluran minyak, cairan, atau gas yang tertimbun dalam tanah. Yang keempat, untuk mengukur ketebalan kertas plastik atau terpal baja, di mana partikel beta yang ditembakkan pada produk akan dipantau jumlah partikelnya yang tembus. Selanjutnya, yaitu peluruhan gamma. Sebelum membahas tentang proses bagaimana terjadinya peluruhan gamma, kita akan membahas apa itu sinar gamma dan peluruhan gamma. Yang pertama itu sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan daya tembus tinggi dengan panjang gelombang 10⁻⁷ sampai 10⁻11. Dalam hal ini, sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih pendek daripada sinar lainnya. Sinar gamma juga dapat diartikan sebagai gelombang elektromagnetik yang membawa energi dalam bentuk paket-paket yang disebut foton. Kemudian, peluruhan gamma yaitu suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar atau ground state yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Pada gambar di samping ini terlihat proses peluruhan gamma. Ini sebelum peluruhan, dia dalam keadaan tereksitasi, dan untuk kembali ke keadaan dasarnya, dia memancarkan sinar gamma dalam bentuk foton. Selanjutnya, yaitu pancaran radiasi gamma. Jadi, pancaran radiasi gamma itu dialami oleh unsur dengan energi yang terlalu besar. Karena energi yang dimiliki terlalu besar, maka dia akan memancarkan radiasi gamma. Nah, pada peluruhan gamma ini tidak menghasilkan unsur baru atau tidak menghilangkan unsur lama. Jadi, unsurnya itu tetap sebelum dan sesudah mengalami peluruhan. Dan gamma itu adalah netral atau berarti tidak bermuatan. Jadi, jumlah nomor atom dan nomor massa sebelum dan sesudah reaksi akan tetap. Kemudian reaksi dituliskan sebagai berikut, di mana yang terpenting adalah energinya. Jadi energi ini akan berubah menjadi energi foton. Jadi ini merupakan reaksi dari peluruhan gamma, di mana unsur induknya atau parents akan meluruh menjadi Doppler dan gamma ray atau sinar gamma. Nah, di situ terlihat di mana parents dan Doppler tidak memiliki perbedaan atau tidak mengalami perubahan. Ini merupakan animasi untuk gamma ray sendiri. Unsur induknya dan unsur anaknya itu masih sama. Kemudian yang terpenting itu adalah fotonnya dengan energi yang besar. Di sini inti induk mengalami peluruhan beta. Kemudian setelah mengalami peluruhan beta, dia dalam keadaan eksitasi atau EI. Dan untuk kembali ke keadaan dasar atau E0, dia mengalami peluruhan gamma. Nah, di sini dapat dituliskan E gamma sama dengan delta E min ER, di mana delta E adalah beda energi keadaan eksitasi dengan keadaan dasarnya. Atau dapat dituliskan delta E sama dengan EI min E0. Sedangkan di sini ER adalah energi pentalan Inggris setelah peluruhan.
di mana ER adalah setengah delta E kuadrat per MC kuadrat, dengan C adalah kecepatan cahaya dan M adalah massa inti mula-mula. Selanjutnya yaitu absorpsi sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang membawa energi dalam bentuk paket-paket yang disebut foton. Jika sinar gamma masuk ke dalam suatu bahan dan menghasilkan ionisasi, maka ionisasi yang dihasilkan sebagian besar melalui proses ionisasi sekunder. Jadi, sinar gamma berinteraksi dengan materi hanya beberapa pasang ion primer saja yang terbentuk. Ion-ion primer itu selanjutnya melakukan proses ionisasi sekunder sehingga diperoleh pasangan ion yang lebih banyak dibandingkan yang terbentuk pada proses ionisasi primer. Apabila sinar gamma atau gelombang elektromagnetik ini memasuki bahan atau perisai, maka intensitas radiasi saja yang akan berkurang, sedangkan intensitas tetap atau tidak akan berubah. Nah, ini dapat dituliskan dengan I sama dengan I0 E pangkat mu D. Dengan I0 adalah intensitas mula-mula, I adalah intensitas yang diteruskan, D adalah ketebalan bahan perisai, dan mu adalah koefisien serapan linier bahan perisai. Dalam hal ini, nilai mu untuk semua bahan sangat bergantung pada nomor atom dan juga pada radiasi gamanya. Pada proses ini, koefisien mu melibatkan dua proses. Yang pertama yaitu foton kehilangan energi seluruhnya atau sebagian oleh sebuah partikel yang sangat mudah diserap. Yang kedua, foton dihamburkan keluar tanpa absorpsi energi pada bahan. Sehingga dapat dituliskan persamaan mu sama dengan mu A plus mu S, di mana mu A adalah koefisien absorpsi atau penyerapan dan mu S adalah koefisien penghamburan. Selanjutnya yaitu aplikasi dari peluruhan gamma. Aplikasi utama radiasi adalah dalam pengobatan radioterapi atau pengobatan radiasi pengion. Jadi, rata-rata dari peluruhan radioaktif sendiri itu digunakan untuk bidang medik, seperti untuk pengobatan kanker atau pengobatan pada tumor. Yang kedua, sterilisasi atau iradiasi alat menggunakan radiasi gamma. Jadi, iradiasi itu adalah suatu proses untuk menghilangkan virus, bakteri, jamur, atau mikroorganisme yang berada pada suatu alat atau material. Yang ketiga, elaborasi material. Dengan iradiasi, dalam kondisi tertentu, reaksi kimia ini mengembangkan material yang kuat, ringan, dan unggul. Ini adalah kolaborasi material dengan iradiasi. Ini digunakan untuk memilih mana material yang lebih unggul dan yang lebih kuat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Liha. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Okta, yaitu mengenai radioaktivitas. Pengertian radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut peluruhan, dan inti atom yang tidak stabil disebut radionuklida. Materi yang mengandung zat radionuklida disebut zat radioaktif. Radioaktivitas sendiri, radioaktivitas alami itu dibagi menjadi dua, yaitu radioaktivitas primordial dan radioaktivitas yang berasal dari kosmik. Radioaktivitas primordial terdapat pada listosfer. Banyak inti atom radioaktif yang sudah ada bersamaan dengan terjadinya bumi, yang tersebar luas yang disebut radionuklida alam. Radioaktif ini banyak bergantung pada berbagai macam materi dalam lingkungan, misalnya dalam air, tumbuhan, kayu, bebatuan, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Radioaktivitas primordial dapat ditemukan juga dalam tubuh manusia, terutama radioisotop yang terkandung dalam kalium alam. Yang kedua yaitu radioaktivitas yang berasal dari kosmik. Pada saat radiasi kosmik masuk ke dalam atmosfer bumi, terjadi interaksi dengan inti atom yang ada di udara dan menghasilkan berbagai macam inti radioaktif.
Kecepatan peluruhan dan kecepatan pembentukan radioaktivitas jenis ini adalah seimbang, sehingga secara teoritis jumlahnya di alam adalah tetap. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dengan mengukur kelimbahan karbon 14 yang ada dalam suatu benda, dapat ditentukan umur dari benda tersebut. Dan metode penentuan unsur ini dinamakan penanggalan karbon atau carbon dating. Yang ketiga selanjutnya yaitu sumber radioaktif alam. Radioaktif alam itu dibagi menjadi 3, yaitu radiasi benda-benda langit, yang kedua radiasi dari kerak bumi, dan yang ketiga radiasi dari dalam tubuh. Yang pertama yaitu radiasi benda-benda langit. Orang yang berada di lokasi yang lebih tinggi akan menerima radiasi yang lebih besar, karena semakin tipis lapisan udara yang dapat bertindak sebagai penahan radiasi. Jadi, orang berada di puncak gunung akan menerima radiasi yang lebih banyak daripada yang di permukaan laut. Begitu pula orang yang berpergian dengan pesawat terbang. Dia juga menerima lebih banyak radiasi. Yang kedua yaitu radiasi dari kerak bumi. Bahan radioaktivitas utama yang ada dalam kerak bumi adalah kalium 40, rubidium 87, unsur turunan dari uranium 228, dan turunan thorium 232. Besarnya radiasi dari kerak bumi ini berbeda-beda karena konsentrasi unsur-unsur di tiap lokasi itu berbeda, tetapi biasanya tidak berbeda jauh. Yang ketiga, radiasi dari dalam tubuh. Manusia juga menerima pancaran radiasi dari dalam tubuhnya sendiri. Unsur radioaktif ini kebanyakan berasal dari sumber kerak bumi yang masuk melalui udara yang dihirup, air yang diminum, ataupun makanan. Bahkan, air mengandung larutan uranium radioaktif dan thorium, namun jumlahnya sangat kecil. Unsur yang meradiasi manusia dari dalam ini kebanyakan berupa tritium, karbon 14, kalium 40, timah hitam Pb201, dan polonium 210. Radiasi internal ini umumnya merupakan 11% total radiasi yang diterima seseorang. Radioaktif dibagi. Selanjutnya yaitu pembagian radioaktif. Radioaktif itu ada 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sinar alfa adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Sinar ini ditemukan secara bersamaan dengan penemuan fenomena radioaktivitas, yaitu peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menghasilkan radiasi. Sinar alfa terdiri atas 2 proton dan neutron. Yang kedua yaitu sinar beta. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Dan yang ketiga yaitu sinar gamma. Sinar gamma yaitu radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dan energi yang sangat tinggi, yang tidak memiliki massa ataupun muatan. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom ataupun massa. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.